Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa saat ini kita diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya. Dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian doa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. kami serahkan kepada hamba-Nya untuk buka kita dalam doa. Umat Tuhan, kita berdoa. Beatuki semua kutenai. Saat ini kami bersyukur anugerah nafas hidup, kesehatan, kekuatan, serta waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh terkumpul dalam wadah ini melalui channel YouTube untuk belajar kebenaran firman-Mu, khusus kitab Wahyu. Hadirlah Tuhan memberkati kehidupan kami. Pertama-tama kuduskan dan basuh kami. Ampuni kami atas semua kekurangan kelemahan. Biar darah Tuhan Yesus, kuasa firman, kuasa Roh Kudus membersihkan kami semuanya, agar kami dikuduskan masuk dalam hadirat-Mu. Kami boleh layak berbakti, memuliakan, membesarkan nama-Mu, dan memberikan pelayanan yang berkenan kepadamu. Seluruh sarana prasarana kami pakai terhubung, penerangan listrik sampai kepada jaringan yang kami pakai terhubung. Tuhan memberkati dan menolong. Urapi para pelayan-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, pakai menjadi saluran berkat untuk memberkati kami. Dan kalau ada pekerjaan setan, iblis, kuasa roh jahat yang coba ingin mengganggu, menghalangi kami untuk berbuat bakti kepadamu, menyembah, memuji dan melayani Engkau, apapun itu, bagaimanapun cara kerjanya, dari manapun datangnya, kami ikat semua, kami tolak, perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hardik dia keluar
bagi darah Tuhan Yesus berkuasa. Sebiatu hilakin sikitu nebodo kenai. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami memasuk dalam hadirat-Mu, berbakti memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Hamba-Mu tabiskan ibadah pendalaman Alkitab malam ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya kita Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, kita akan memuji-muji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Dialah kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Raja di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Dialah kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. 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 Puji Tuhan, Tuhan memberkati puji-pujian kita kepadanya. Dan saat ini kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian doa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa di surga. Kami naikkan pujian syukur, terima kasih Bapa.
Buat kesempatan indah malam ini Tuhan karuniakan bagi kami, untuk kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang baik yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terpuji namamu Tuhan. Di tengah ibadah kami saat ini Bapa, kami mau memberikan korban persembahan kami kepadamu. Namun sebelumnya kuduskan apalah hidup kami. Biarlah persembahan kami boleh berkenan kepadamu Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati benda-benda mati yang kami persembahkan, sehingga boleh menjadi jiwa-jiwa yang hidup, yang dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam segala usaha pekerjaan mereka yang berbeda-beda. Berkati pelayanan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau kerjakan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tuhan memberkati persembahan kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian doa. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Sibihatigil pusnai, kami telah memuji-muji nama-Mu. Kami telah memberikan persembahan sebagai tanda kasih, tanda syukur, tanda ibadah
terimalah semua menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami rindu belajar kebenaran firman-Mu, menyambung materi kitab Wahyu. Bapa, urapi hamba-Mu, berkati kami semua, biar kami mendapatkan pelajaran berharga, pengetahuan kami dipertambahkan, iman kami bertumbuh, kami pun ingat awasan dalam kebenaran-Mu yang kami dengarkan hari ini, menjadi pedoman dalam langkah-langkah kami. Kalau ada pekerjaan setan, iblis, kuasa roh jahat, tidak sedang mengganggu, menghalangi kami untuk bersekutu dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami usir dan tolak dia keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Selehitu kami kutenai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berfirmanlah, sampaikan isi hatimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah PA melalui channel YouTube ini. Dan saya ingatkan kita bahwa pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada Wahyu pasal 3 ayat 2. Dan Wahyu pasal 3 ini adalah kunjungan Tuhan kepada jemaat yang ada di Sardis. Di antaranya yang kita telah pelajari, bahwa rupanya di Sardis ada orang-orang yang coba menerapkan pelajaran-pelajaran bertaurat. Lalu kemarin kita sempat belajar juga bahwa mungkin pikiran kita langsung tertuju kepada satu komunitas kelompok yang masih mengamalkan Taurat. Tetapi sebenarnya pembahasan kemarin Tuhan mengingatkan sekaligus menegur orang-orang yang dalam dimensi baru memegang pelajaran bertorat. Ya, mereka khususnya adalah aliran-aliran yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus. Kenapa? Sebab mereka telah memilih guru-guru atau rabi-rabi yang telah menetapkan pelajaran-pelajaran, dan pelajaran itu walaupun salah, dipaksakan harus dipraktikkan. Kita lanjutkan materi ini. Ini sama dengan umat Israel yang memegang teguh hukum Taurat. Jika dilanggar, maka orang yang melanggarnya dihadapkan di muka umum, kemudian dilempar dengan batu sampai mati. Kita tahu dalam beberapa kejadian dalam Perjanjian Lama, kita tahu bahkan zaman pelayanan Yesus pun, orang-orang yang tidak senang kepada pelayanan Yesus, kelompok-kelompok oposisi yang berlawanan, berseberangan dengan pengajaran dan kelompok Yesus pada waktu itu, mereka berupaya untuk menangkap Yesus, bahkan beberapa kali hendak melontar dengan batu. Jadi memang itu hukum, aturan. Dan ketika mereka tidak senang, maka dengan mudah mereka mengambil batu kemudian hendak merajam dengan batu. Nah, pelanggar Taurat pada zaman itu, mereka memang dirajam dengan batu sampai mati. Mungkin ada yang katakan, apa hubungannya dengan kita belajar kitab Wahyu, khusus Wahyu pasal 3, ayat-ayat awal tentang teguran kepada jemaat yang ada di Sardis. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, cara ini, metode ini diadopsi kembali walaupun dengan bentuk yang lain. Maksudnya bagaimana? Cara ini ditiru oleh aliran-aliran gereja yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus. Jadi, kembali lagi dalam buku Pengungkapan, yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus ini tidak semuanya, tapi kebanyakan menurut penjelasan firman Tuhan. Apabila ada hamba-hambaku yang melanggar pelajaran guru besar mereka itu akan dilempari dengan kata-kata fitnahan. Dan seringkali diambil tindakan skors, malah dipecat. Jadi kalau dulu di era Perjanjian Lama bangsa Israel merajam dengan batu, melontar dengan batu, maka di era sekarang modelnya model baru. Mereka melempari orang-orang dengan kata-kata fitnahan. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, fitnahan itu lebih kejam dari pembunuhan. Kenapa? Sebab itu mematikan karakter, mematikan semangat, mematikan ruang gerak. Ya, fitnah. Bahasa yang dipakai oleh Ayub dalam satu cuplikan ketika dia berdialog dengan sahabat-sahabatnya dikatakan cemeti lidah. Dan memang fitnah ini sesuatu yang betul-betul menyakitkan dan merugikan. Apalagi diambil tindakan skor, malah dipecat. Dan itu sudah banyak terjadi di luar. Nah, inilah bentuk-bentuk baru bagaimana cara pola-pola di Perjanjian Lama diterapkan dalam era Perjanjian Baru. Untuk itu, kita diingatkan melalui pencerahan kebenaran firman Tuhan ketika kita belajar kitab Wahyu pasal 3, teguran kunjungan Tuhan kepada jemaat yang ada di Sardis, agar supaya kita betul-betul bertahan di dalam iman kita. Kemudian, kalaupun kita harus bayar harga, yakinlah Tuhan akan melindungi kehidupan kita. Saya lanjutkan materi ini. Hal ini sungguh aneh, karena mereka mengecam pelajaran dari aliran gereja
yang memegang Taurat dengan aturan-aturannya. Ya, jangan memberitahukan bahwa hukum Taurat sudah berlalu, sudah selesai, dan aku genapkan di bukit Golgota. Itu benar, seringkali dihotbahkan. Jadi rupanya hamba-hamba Tuhan, mereka penganjur-penganjur, guru-guru besar dari aliran-aliran komunitas yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus itu, mereka mengaminkan bahwa memang benar hukum Taurat bersama dengan syariatnya itu sudah selesai. Ketika Yesus tergantung di kayu salib dan dia katakan sudah selesai, maka pada saat itu berakhir sebuah aturan lama, hukum Taurat bersama dengan aturan-aturannya. Dan ketika Yesus bangkit, dia membawa hukum yang baru. Apa namanya? Hukum anugerah dan kebenaran yang diajarkan oleh Petrus, yang diajarkan oleh murid-murid. Itu nyata dalam khotbah Petrus dalam Kisah pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-39. Di situ ada 7 tahapan, intisari dari khotbah yang cukup panjang. Ada 7 step. Ada orang yang mendengar firman, ada orang yang merespon, ada orang yang menyesali dosanya, ada orang yang menunjukkan niat untuk bertobat. Apa yang harus kami lakukan? Kemudian ada orang yang mengambil keputusan untuk dibaptis air. Kemudian ada orang yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Lalu mereka berkecimpung dalam pekerjaan roh, dalam ibadah. Kalau di tabernakel itu 3 alat yang ada di ruangan kudus. Jadi memang hukum anugerah dan kebenaran inilah intisari dari pengajaran yang diajarkan oleh Yesus, kemudian diteruskan oleh murid-muridnya. Saya lanjutkan materi ini. Tetapi mereka sendiri memegang pelajaran bertaurat mereka. Jadi ini lucu memang. Mereka serang orang-orang yang katanya masih memegang hukum Taurat dengan aturan-aturannya yang kata mereka sudah selesai. Tetapi sebenarnya mereka sedang membangun sebuah Taurat baru. Apa itu? Pelajaran bertaurat. Yaitu pelajaran guru-guru besar mereka yang tafsirannya tidak lagi sesuai dengan firman-Ku yang benar. Kelak aku akan ungkapkan satu persatu, pasal demi pasal dalam kitab Wahyu ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita yang mengikuti ibadah online ini, ibadah PA, sabar, karena kita memang membahas kitab Wahyu ini ayat demi ayat dan beberapa penjelasan-penjelasan agar supaya kita dibuat mengerti apa yang dinubuatkan, apa yang terjadi pada masa lampau 7 sidang yang ada di Asia Kecil, itu juga menjadi menjadi miniatur dari kenyataan apa yang sedang terjadi di gereja-gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Saya lanjutkan materi ini. Penyelewengan dari gereja aliran-aliran yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus ternyata lebih besar, kata Tuhan, dari gereja-gereja yang memegang hukum Taurat bersama dengan aturan-aturannya. Ya, walaupun mereka masih memegang hukum Taurat, kita tahu bahwa hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan. 10 hukum, ya, dasar kita dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, ditutup dengan jangan mengingini barang sesamamu. Ada 10 hukum dasar, tapi kenyataannya di dalam kitab Keluaran Musa berkali-kali naik ke atas gunung mendapatkan penjabaran, penjelasan. Jadilah kita temukan dalam kitab Imamat, kitab Bilangan dan beberapa penekanan-penekanan uraian terperinci dari 10 dasar kita ini. Dan memang yang saya ingin katakan bahwa dalam buku pengungkapan bahwa memang aturan-aturan itu sudah selesai. Saya lanjutkan materi ini. Walaupun mereka masih melaksanakan hukum Taurat adalah hukumku, firmanku, dan adalah aku sendiri, karena aku adalah firman. Perhatikan Yohanes pasal 1 ayat 1. Maka pada awal pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah juga Allah. Artinya memang melalui ayat ini kita diingatkan bahwa Allah itu firman dan firman itu Allah. Itu tidak terbantahkan, dia zat yang kekal. Walaupun kita temukan 2000 tahun yang lalu bahwa firman itu telah inkarnal, telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Pada kenyataannya, dalam tubuh gereja aliran yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus sekarang, mereka memegang pengajaran hukum-hukum akal-akal manusia dan menjadikannya hukum Taurat. Perhatikan firman-Ku dalam Matius pasal 15 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Ini berbicara tentang pelajaran akal-akal manusia. Sebab di situ dikatakan bangsa ini memuliakan aku tetapi hatinya menjauh. Percuma mereka beribadah, karena ajaran yang mereka ajarkan adalah ajaran-ajaran yang berasal dari manusia. Terutama ayat yang ke-8, ayat 9, ayat 13, dan ayat yang ke-14. Ayat yang ke-8.
bahwa kamu menghormati aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Ayat 9, sia-sialah mereka menyembah aku karena mereka itu mengajarkan hukum-hukum akal manusia. Ayat 13, maka jawab Yesus katanya, sesuatu tanaman yang tiada ditanam oleh Bapakku yang di sorga, ialah akan dicabut. Lalu ayat yang ke-14, biarkanlah orang itu, mereka itu pemimpin buta daripada orang yang buta. Jikalau orang buta memimpin orang buta, niscaya keduanya pun akan jatuh ke dalam lubang. Jadi ayat-ayat ini jelas bahwa Tuhan membenci pelajaran-pelajaran bertorat versi baru. Itu sebabnya ketika Tuhan menegur jemaat yang ada di Sardis, karena seperti itu kondisinya, Tuhan mau ingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, seberapa yang ikut ibadah ini, buatlah keputusan. Para penganjur, para pemimpin sebuah komunitas, apalagi yang merasa mengagungkan pekerjaan Roh Kudus, jangan sampai tanpa kita sadar, atau mungkin secara sadar, kita sedang mempraktikkan atau mengagungkan pelajaran bertorat versi modern. Hendaklah umatku dari gereja aliran yang memegang dan mengamalkan hukum Taurat mengerti bahwa 2 loh batu yang berisi 10 firman atau hukum Taurat itu adalah aku sendiri, karena aku adalah firman. Perhatikan firmanku dalam Keluaran 31 ayat 18, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, dan Keluaran 34 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Jadi ayat-ayat ini memberikan penekanan bahwa firman hukum Taurat itu adalah Tuhan sendiri, Dia adalah firman. Tetapi sebentar kita akan lihat bahwa ini berlaku pada masa perjanjian lama. Nanti kita akan lihat. Saya lanjutkan. Hukum Taurat itu mewakili aku sebelum aku datang ke dalam dunia. Ingat, firman yang menjadi daging. Dalam firmanku berikut ini, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, terjemahan Bode. Maka firman itu telah menjadi manusia, serta tinggal di antara kita. Dan kami sudah memandang kemuliaannya, anak yang tunggal, yang daripada Bapa, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Jadi firman itu, yang dulu dalam perjanjian lama pada zaman Taurat yang dipraktikkan oleh bangsa Israel sebelum Yesus mati dan bangkit, memang firman hukum Tuhan itu sendiri telah menuliskan dengan jarinya pada kedua loh batu di Gunung Sinai. Tapi kita tahu bahwa hukum Taurat bersama dengan syariatnya itu hanya sebagai pengasuh sementara untuk diserah terimakan kepada Yesus. Ketika firman itu telah berinkarnasi menjadi manusia dalam Yesus Kristus, dan Dia membawa anugerah yang baru, aturan-aturan yang baru, maka hukum aturan baru yang sahih yang datang dari Tuhan itu otomatis membatalkan yang lama, dalam pengertian syariat-syariat, aturan-aturan yang begitu memberatkan. Oke. 2 loh batu itu adalah utusanku yang mendahului aku datang ke dalam dunia. Kalau aku sudah datang, dengan sendirinya utusan itu sudah tidak berlaku lagi. Aku berikan contoh tentang utusan. Jadi ini sebuah perumpamaan yang Tuhan beri. Presiden Amerika Serikat berniat hendak ke Indonesia untuk mengadakan kunjungan kenegaraan. Jauh sebelumnya, tentu beliau mengirimkan seorang utusan ke Indonesia untuk membawa pesan dari beliau bahwa dia akan mengadakan kunjungan ke Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh utusan beliau. Kemudian diadakanlah persiapan-persiapan untuk menyambut kedatangan beliau. Setelah semuanya siap, barulah beliau datang ke Indonesia. Nah, ini hanya gambaran bagaimana Presiden Amerika yang akan mengadakan kunjungan kenegaraan, ada utusan yang mendahului kemudian mempersiapkan segala sesuatu. Makanya saya pakai istilah tadi, pengantar atau pengasuh sementara. Jika beliau sudah tiba, sudah tentu utusan ini telah selesai tugasnya, dan dia tidak penting lagi. Begitu juga dengan hukum Taurat dan aturan-aturannya. Jika aku sudah datang, hukum Taurat tidak perlu lagi. Ini perlu pemahaman, perlu keyakinan yang kuat. Saya katakan sebelumnya berdasarkan buku pengungkapan bahwa 10 hukum dasar itu adalah hukum Tuhan. Itu tidak dibatalkan, karena tetap dipraktikkan dalam perjanjian baru. Tetapi yang dibatalkan itu adalah syariat-syariatnya, penjelasannya, penafsirannya. Makanya ketika Yesus tergantung di salib,
Ada satu ayat dikatakan Kristus penyudah Taurat. Ya, Taurat telah didatangkan oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran didatangkan oleh Yesus Kristus. Jadi akhirnya kita paham bahwa peranan hukum Taurat bersama dengan aturan-aturan penjabarannya itu hanya utusan yang mempersiapkan segala sesuatu. Dan setelah yang sesungguhnya datang Yesus dalam bentuk firman, dalam bentuk hukum anugerah dan kebenaran yang kita pelajari dalam kitab Wahyu ini, maka dengan sendirinya hukum yang lama itu sudah tidak berlaku lagi. Ada contoh yang berikut tentang Yahya Pembaptis atau Yohanes Pembaptis. Yahya Pembaptis datang mendahului aku untuk meratakan jalan kedatanganku. Setelah aku datang, maka Yahya Pembaptis tunduk kepadaku. Tugasnya sudah selesai. Yohanes pasal 3 ayat 28, perhatikan firmanku berikut ini. Maka kamu sendiri juga menyaksikan kepadaku bahwa aku telah berkata demikian. Aku ini bukan Kristus. Aku ini bukan Kristus itu, melainkan aku disuruhkan terlebih dahulu daripadanya. Makanya apa yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya, ada suara orang berseru-seru di padang gurun, itu diungkit kembali dalam perjanjian baru. Dan ini berbicara tentang peranan, tanggung jawab Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu. Dia ditugaskan untuk merintis jalan. Lembah akan ditimbun, bukit akan diratakan, pintu yang tertutup itu dibukakan. Ya, pelayanan Yohanes Pembaptis hanya 6 bulan menurut catatan sejarah. Tetapi saudara tahu bahwa pelayanannya itu purna bakti. Dia merintis jalan, mempersiapkan jalan bagi sang firman, bagi pengajaran yang sesungguhnya. Makanya dalam 6 bulan pelayanan Yohanes Pembaptis, ada banyak orang yang begitu kagum dan ingin menjadikan dia sebagai rabi, guru. Tapi dia katakan tidak. Dia yang datang kemudian daripadaku, lebih besar dari aku. Menguraikan tali kasutnya saja, aku tidak berlayak. Ya, waktu Yesus datang di Sungai Yarden untuk dibaptis, Yohanes Pembaptis katakan, aku tidak layak, sebenarnya aku yang harus dibaptis. Tapi Yesus katakan, biarkan hal itu terjadi, karena demikianlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi melalui contoh-contoh ini akhirnya kita diingatkan bahwa penting sekali bagi kita untuk kembali kepada pengajaran yang benar. Sekaranglah masanya. Kita bukan lagi berada di awal dari akhir zaman, tapi kita berada di penghujung akhir zaman. Kalau mencermati situasi yang sedang terjadi di luar, pembukaan materai keempat, kuda kelabu, kuda hijau kuning sedang berlari, begitu banyak kematian. Ya, penunggangnya bernama maut, kerajaan maut mengikutinya. Lihat, maut itu sedang berlari. Ada virus corona, ada varian baru, ada penyakit-penyakit lain yang telah menelan korban. Kemarin saya katakan, penyakit tidak pandang bulu. Pendeta pun tumbang karena penyakit. Ada yang meninggal karena virus. Ya, ada yang pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin, orang-orang istimewa, sampai orang yang ada di bawah kolong jembatan itu tidak ada yang kebal dari penyakit ini. Ya, penunggangnya bernama maut, kerajaan maut mengikutinya. Tapi saya ingin katakan bahwa kita harus mempersiapkan diri, apalagi menjelang kedatangan Tuhan. Nanti kita akan sampai pada Wahyu pasal yang ke-6, bagaimana ketika kuda kelabu, 4 kekuatan kuda sudah menyatu berlari. Itu selain kita sedang diingatkan bahwa kita berada pada zaman yang tidak main-main, zaman yang serius, zaman yang emergensi, waktu yang emergensi. Tapi itu juga memberi tanda bagi kita bahwa tidak lama lagi kita akan masuk pada proyek penyempurnaan Tuhan. Itulah kegerakan yang besar. Untuk itu umat Tuhan, persiapkan diri kita. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30, patutlah ia makin besar, tetapi aku ini makin berkurang. Ya, biarlah ia yang bertambah-tambah dan aku yang berkurang-kurang. Matius pasal 3 ayat 1-3 dan ayat yang ke-11. Penjelasannya kurang lebih sama. Bagaimana Yohanes Pembaptis, dia tahu di mana tempatnya, karena Sang Firman yang Maha Kuasa, dialah yang sesungguhnya yang sedang dinantikan. Gereja aliran yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus sekarang pada kenyataannya memegang pelajaran dari guru besar mereka dengan alasan yang baik sekali. Begini penjelasannya. Katanya bahwa semua pelajaran itu datang atas dasar ilham Roh Kudus. Tapi di sini ada pertanyaannya. Kalau itu atas ilham Roh Kudus, tentunya tidak bertolak belakang dengan sumbernya. Makanya Tuhan tanya dalam buku penjelasan ini, buku pengungkapan, dengan cara bagaimana? Selidikilah dengan seksama. Pelajaran ini dijadikan pelajaran bertorat. Sebenarnya jika diperhatikan dengan seksama, ternyata banyak pelajaran-pelajaran mereka terbit dari akal-akal manusia. Ada seorang hamba Tuhan pernah katakan, hati-hati
Kalau kita terlalu membiasakan diri dengan pelajaran akal-akal manusia, kemudian sudah kehabisan ide konsep, maka kadang biasa orang akal-akalan, diakali. Saya mau katakan, bagaimana nasib jemaat, bagaimana kondisi jemaat yang pada waktu menerima bukan rumput yang hijau, tetapi rumput yang mati. Nanti satu ketika Gembala Agung akan datang, kemudian dia akan bertanya kepada gembala-gembala yang ditugaskan untuk menjaga kawanan dombanya di dunia ini. Siapa mereka? Gembala-gembala sidang, penganjur, pemimpin komunitas, apalagi mereka yang mengaku mengagungkan pekerjaan Roh Kudus. Satu ketika Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Untuk itu umat Tuhan, mari biarlah kita betul-betul berpegang pada pengajaran. Dan kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada yang keluar dari jalur, kembalilah kepada jalur Tuhan. Saya percaya kita bukan saja belajar apa yang sedang terjadi dalam jemaat Sardis, tapi kita sedang diingatkan agar supaya kita membuat keputusan-keputusan yang baik untuk masa depan kita. Pada zaman hukum Taurat berlaku pendewaan terhadap rabi-rabi besar. Jadi dulu pada waktu zaman Taurat, yang masa berlakunya itu menurut buku Pengungkapan sejak diterima dari Gunung Sinai sampai Tuhan Yesus digantung di kayu salib, itu diperkirakan kurang lebih masa berlakunya 1500 tahun. Dan dalam masa ini begitu banyak sekali rabi-rabi, guru-guru, pengajar, ya penganjur itu didewakan. Dan lihatlah apa yang sedang terjadi sekarang dalam gereja aliran yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus. Mereka kurang lebih berbuat hal yang sedemikian, mendewakan guru-guru besar mereka. Saya tidak akan menyebut nama di tempat ini, tapi sekiranya saudara jeli membaca sejarah gereja dan beberapa buku-buku yang lain, saudara akan menemukan ada beberapa nama yang sangat terkenal. Tuhan bilang begini, aku benci pendewaan terhadap guru-guru besar. Kalaupun ada orang yang dipakai luar biasa, tentunya pada titik ini orang-orang yang diagungkan jangan lupa diri, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi tetaplah rendah hati, katakan semua karena Tuhan. Kita telah belajar tadi bagaimana Yohanes Pembaptis. Dia orang hebat. Saya temukan dalam Alkitab orang yang bernama Yohanes Pembaptis tidak pernah mengadakan mujizat di mana orang mati bangkit, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan. Pelayanannya hanya 6 bulan. Dia hanya menyampaikan firman Tuhan dengan terus terang, dengan keras, dengan tegas, tanpa kompromi. Lalu kuasa Tuhan menjamah. Kalau saudara baca dalam Injil Matius pasal 3, itu luar biasa. Seisi jajahan Yordan. Ya, di situ dikatakan Yerusalem, Yudea. Yudea itu kalau sekarang masuk kategori provinsi, sampai jajahan Sungai Yordan. Sungai Yordan itu mulai dari mata air Baineas mengalir ke Danau Galilea, kemudian Danau Galilea ini airnya keluar melalui Sungai Yordan, kemudian muaranya di Laut Mati. Jadi ketika dikatakan seisi jajahan Yordan, itu artinya kalau saudara lihat di peta berapa panjang Sungai Yordan itu. Tidak disebutkan berapa banyak orang yang dibaptis dan berapa waktu yang dibutuhkan oleh Yohanes Pembaptis untuk membaptis orang-orang pada waktu itu. Tapi dahsyat sekali hasilnya, luar biasa. Ya, walaupun orang ini hebat, berhasil dan spesial di mata orang pada waktu itu, tetapi dia tahu diri. Dia yang datang kemudian lebih besar dari aku. Aku hanya utusan. Seharusnya seperti itu. Kalau Tuhan pakai kehidupan kita, semua karena Tuhan. Kalau Tuhan berkati kita, Tuhan urapi kita, kita bisa menghasilkan beberapa materi-materi yang kita bukukan, kemudian kita bagikan itu kepada orang, lalu orang mulai menyebut nama kita, katakan semua karena anugerah Tuhan. Ya, kalau kita rendah hati, air mengalir mencari tempat yang rendah. Tapi manakala kita mencuri kemuliaan Tuhan, saya takut kita akan berhadapan dengan Tuhan yang empunya segalanya. Dalam Kisah Para Rasul, satu ketika Herodes, dia berdiri pada hari ulang tahunnya, pada satu perayaan, kemudian orang mulai memuji-muji dia. Dia katakan ini bukan suara manusia, tapi ini suara dewa. Seharusnya Herodes pada waktu itu dia sadar, semua pencapaian, semua karena anugerah Tuhan. Tetapi lihat, dia lupa diri. Dia hanyut dalam pujian, dia lupa diri. Akhirnya Alkitab mencatat bahwa malaikat datang menampar dia, dan saat itu dia mati dan langsung dimakan cacing-cacing. Ini peringatan bagi kehidupan kita. Kalau kita bisa, kalau kita sukses, semua karena anugerah Tuhan. Dan ini peringatan buat guru-guru besar, buat penganjur yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus. Bagian akhir, ada contoh dari gereja yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus. Saya tidak akan sebutkan nama,
Nanti saudara lihat di buku catatan sejarah, ya, pelajaran dari kedua rabi yang dijadikan mata pelajaran bertaurat. Sehingga barang siapa yang melanggar pelajaran mereka akan dimusuhi, dihujat, dicela, bahkan diskors atau dipecat. Cara ini secara tidak langsung tanpa sadar mereka mau menyembah kedua hamba Tuhan, kedua rabi ini. Ya. Itu sebabnya ketika aku melihat hal ini, aku segera mengangkat mereka berdua. Waduh, saya waktu baca penjelasan ini saya takut. Apabila kita mencuri kemuliaan Tuhan, kita merampok kemuliaan yang dikhususkan untuk Tuhan, tapi untuk kemuliaan diri kita sendiri. Lihat, kedua hamba Tuhan ini diangkat oleh Tuhan karena Tuhan sayang. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau mereka jatuh terlalu jauh. Tuhan hentikan karya mereka karena Tuhan tidak mau semua yang mereka kerjakan itu hilang percuma. Ada pepatah mengatakan panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Karena aku sayang kepada domba-dombaku. Kedua rabi ini pernah mengalami mati sampai aku datang. Memang tidak semua pelajaran mereka salah, sebab ketika kedua hambaku ini bersandar kepada Rohku, mereka membawa pelajaran yang benar. Tetapi pada waktu mereka meninggalkan Rohku dan berharap kepada pikiran mereka sendiri, pengajaran mereka mulai salah. Dengan tegas, aku katakan bahwa pengajaran kedua rabi ini belum sempurna. Ingat, Tuhan pesankan sampai 3 kali. Sebab itu perlu diperbaiki dan disempurnakan sebelum penyingkiran gereja. Bapak Ibu Saudara, nanti pertemuan berikut kita akan melanjutkan materi ini. Masih banyak penekanan-penekanan, teguran, nasihat, peringatan kepada jemaat yang ada di Sardis yang kalau kita kontekskan sekarang, ternyata itu sadar atau tidak sadar masih dipraktikkan oleh orang-orang yang mengaku hebat, yang mengaku spesial di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, dan mari kita mau siapkan hati kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Saya jemput kita berlutut semua dan kita mau nyanyikan satu pujian. Besar dan ajaiblah karyamu. Saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus, sebentar dalam penyembahan, saudara tetap menyanyi akal, kemudian menyerah sungguh-sungguh, sebutkan haleluya, haleluya. Sebab ada banyak contoh orang-orang yang menyerah sungguh-sungguh, langsung Tuhan baptis dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Dan tanda orang dibaptis dengan Roh Kudus, dia mulai mengucapkan bahasa-bahasa yang walaupun dia tidak mengerti, tetapi kita tahu bahwa itu tanda orang sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Dan sementara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, sesudah kita menyanyi akal, kita akan masuk dalam menyanyi dalam roh, lalu sesudah itu kita menyembah Dia. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah haleluya. Layaklah segala bangsa sujud menyembah kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, haleluya. Sesudah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, materaikan itu di hati kami. Mampukan kami untuk mengerti dan beri keberanian bagi kami untuk mempraktikkan. Jika ada saudara-saudara kami yang diingatkan oleh kebenaran firman yang berada pada komunitas yang Tuhan kehendaki untuk kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya, mampukan mereka Tuhan. Kuatkan mereka untuk bertindak mempraktikkan kebenaran-Mu. Materaikan firman-Mu dan mampukan kami menjadi pelakunya. Saat ini kami rindu menyembah Tuhan, kuduskan kami dan biar penyembahan naik menjadi bakaran dupa yang berkenan kepadamu. Kuasa iblis roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk menyembah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami usir dan tolak dia keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Kita hanya untuk bikin saya. Kami mau menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berlutut yang baik. Layaklah segala
bangsa sujud menyembah kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita menyanyi dalam roh, haleluya. Raklasna asna di plaikon raslam giri mais dari haslam kaslaira ilai disam honaidla kutra samana malahun tananikat tanamasam benika tulayatanan wala manakun tanami ikan sa nilong hurdidik mekitu halingga sambari batullah premekun tanayatom miskayatanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roli hatum maunda kota haweta kumikusyan manalaba kuntray na pleno pagkadatani. Haleluya, haleluya. Weto naman ay indomin kaya takabliko na nasyami. Arta ka nalabato na bini asim binihilo di nananalan. Humanekuta na hamlewa katutsi katahumerikan bubalay kansay. Antara mahuli kanto ni binipeto na bawi ako sa manakapatalapit kunay. Glory, hallelujah, hallelujah. Ralaho pinikatamine usam bato kumine halure takamadakatla naman. Glory, hallelujah, hallelujah. Sabini hello, sabini kuta na binilet bersay. Kita masih ada dalam hadirat Tuhan. Ambil waktu untuk terkoneksi secara pribadi dengan Tuhan. Engkau yang punya pergumulan, beban, masalah, bahkan kerinduan, bawa kepada Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Mari manfaatkan waktu, mulai berdoa. Haleluya, haleluya. Bahkan saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, pakai bahasa lidah, kontak dengan Tuhan. Bahasa roh itu adalah bahasa komunikasi rahasiamu. Roma 8 ayat 26, Roh menolong kita dalam segala kelemahan. Shibnahul mikatanabido ko pelaing ko tenang. Haleluya, haleluya. Sabihin lang ito kumai, kulipitan na bilikon snay. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Shibnahul ko tenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan, penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Umat Tuhan disilakan duduk. Kita mau nyanyikan satu pujian. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita nyanyikan satu pujian, Kaulah Harapan. Bukan dengan kuatku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, katakan Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganlah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup, Kau harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan kepada Ibu Margaret,
pendeta, kami persilakan untuk pimpin dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di surga. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sudah datang di tengah-tengah kami, kembali mengajar dan mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menjadi alat-Mu, dan biarlah umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, boleh Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan dalam tangan kasih-Mu buat seberapa umat-Mu yang beribadah kepadamu malam ini Tuhan. Engkau yang mengenal keberadaan hidup mereka, Engkau yang mengenal apa yang menjadi beban pergumulan mereka. Tuhan, kunjungi, lawati mereka satu persatu. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka. Yang dalam kekurangan, Tuhan cukupkan segala kebutuhan keperluan umat-Mu. Dan jika ada dalam peperangan iman, pergumulan, ujian-ujian iman, Tuhan berikan kemenangan, kelepasan, jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan, buat pelayanan pekerjaan-Mu dimanapun berada di muka bumi ini Tuhan. Dimanapun nama Tuhan Yesus diberitakan, Tuhan sertai dengan kuasa-Mu, sertai dengan tanda mujizat, sehingga semakin banyak jiwa diselamatkan datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, dan biarlah hamba-hamba-Mu boleh menjadi hamba-hamba yang setiawan, yang taat dan takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Haleluya. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami. Biarlah bangsa kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain di sekeliling kami. Tuhan berkati pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai ke pemerintahan di pelosok desa. Tuhan berkati, pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk memulihkan bangsa negara kami. Baik pemulihan jasmani, amat terlebih pemulihan rohani. Terjadi pertobatan yang besar di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan mari umat Tuhan, kita berdiri semua, kita akan tutup ibadah pendalaman Alkitab malam ini. Kita menyanyikan satu pujian. Ref dari pujian ini, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Di akhir ibadah pendalaman Alkitab, pujian ini ungkapan hati, pernyataan syukur atas apa yang kami rasakan. Kami kagum, kami hormat akan Engkau. Kiranya berkat rohani yang kami dapatkan di sepanjang ibadah ini menjadi kekuatan dan penopang untuk langkah-langkah kami. Kalau ada kuasa iblis roh jahat,
dalam bentuk serangan-serangannya, orang-orang jahat, orang-orang kuat, roh maut, kecelakaan, mara bahaya, roh-roh sakit, penyakit, virus corona, kekuatan yang mendatangkan rugi dan celaka, kami ikat semua, kami usir dan perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hardik dia keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Sepihatu lihau kumedikotenai. Terima kasih Tuhan, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Sampai kapan waktu pertemuan berikut, kami boleh berkumpul kembali, beribadah dan diberkati dalam Tuhan. Umat Tuhan, terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terima berkat anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan urapan persekutuan kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus ketiganya memberkati hidupmu, hidup nikah, rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, langkah-langkah pelayanan, dan segala rencana-rencanamu. Mulai malam ini sampai ke fajar hari Maranatha, Tuhan Yesus datanglah kembali, sambut dan bawa kami masuk dalam surga, Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan tutup ibadah pendalaman Alkitab malam ini. Haleluya, semua yang percaya kita Tuhan berkata, amin. Baik, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai, dan jika ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya dapat menulisnya pada kolom komentar pada channel YouTube ini dan akan dijawab pada waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.